Halo, welcome. Ketemu lagi bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama Penolong Pintar, TKI Cerdas. Aduh, sekarang sudah memasuki musim panas ya. Pokoknya bener-bener panas banget. Semoga sahabat TKI dalam pergantian cuaca ini selalu diberikan kesehatan ya. Hati-hati menjaga kesehatan lah. Nah, setiap kalian membuat video itu pasti videonya tidak jauh dari info-info seputar TKI. Tapi info TKI-nya tidak jauh dari info TKI TKW Taiwan. Nah, dalam kesempatan kali ini Yanti mau berbagi informasi aturan dan prosedur pindah majikan. Tapi jangan lupa sebelum nonton videonya di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat. Nah, dari sahabat TKI itu banyak sekali itu yang cerita ke Yanti lah, yang mencari solusi itu untuk pindah majikan agar pindah dengan cepat dan mudah. Tapi di video ini Yanti pernah berbagi informasi, yaitu pindah majikan tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, tapi di video ini Yanti mau berbagi informasinya, yaitu aturan dan prosedur pindah majikan. Aturan dan prosedur pindah majikan. Yang pertama, setelah terjadi kesepakatan awal antara majikan dan TKI, majikan harus membantu TKI memulai proses pergantian majikan dalam waktu 30 hari. Nah, ini yang pertama, yaitu ketika sudah terjadi kesepakatan antara majikan dan TKI. Majikan itu harus membantu mencari pengganti majikan. Tapi itu sudah ditentukan hanya dalam waktu 30 hari. Itu yang pertama. Terus hal yang kedua, majikan atau agensi mengajukan permohonan ke Mall Taiwan. Nah, jadi kita ingat lagi buat sahabat TKI khususnya, bahwa pindah majikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, terkadang banyak agensi yang mempersulit, ada pula majikan yang memang sulit melarang kita untuk pindah karena kenyataannya itu tidak mudah. Terus aturan dan prosedur yang ketiga itu apa sih untuk pindah majikan? Setelah dokumen disetujui secara resmi, bisa proses pindah majikan. Nah, berarti kalau dokumen tidak disetujui secara resmi, ya seperti apapun kita mau pindah majikan susah. Nah, disetujui secara resmi oleh siapa sih? Ya, oleh pihak pertama. Pihak pertama itu siapa? Majikan. Ya, itu udah sering bilang pindah majikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Resikonya yaitu terkadang ketika majikan itu memiliki haknya, yaitu terkadang memulangkan kita. Tapi ketika kita tidak melakukan kesalahan dan kita berani ngomong, ya
mungkin majikan juga nggak sampai memulangkan kita asal kita berani ngomong dan tidak bersalah. Itu seperti itu. Terus aturan yang keempat, dokumen dari Mall Taiwan dapat digunakan TKI untuk mendaftar ke kantor Bursa Tenaga Kerja di Taiwan. Tapi terkadang ya, kalau kita bilang kan terkadang ya sering terjadi lah ya. Yanti juga pernah, karena seperti apapun persyaratan, aturan dan prosedurnya itu tidak semudah yang kita bayangkan, harus melalui proses demi proses gitu ya. Terkadang kita nggak mau tahu ya, terkadang kita hanya marah sama agensi, kita hanya terkadang ingin tahu, padahal itu prosesnya benar-benar sangat sulit, prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan, itu seperti itu. Terus aturan dan prosedur yang selanjutnya, terjadi kesepakatan majikan baru dengan TKI harus mengajukan permohonan memperkerjakan TKI ke Mall Taiwan. Tuh kan, yang pertama kita harus mengurus-ngurus, kita pindah dari majikan yang lama. Yang terkadang bikin susah itu adalah karena majikan susah melepas kita. Dan yang terkadang ya yang kita nggak mau tahu adalah terkadang agensi katanya nggak mau bantu. Tapi sebenarnya terkadang di situ agensi kan hanya pihak ketiga dan pihak penengah, pihak pembantu lah, pihak membantu kita. Lah, ketika majikan tidak mau menandatanganinya pun, agensi tuh nggak bisa apa-apa. Itu yang terjadi itu seperti itu ya. Terkadang ketika agensi bilang sabar ya, banyak sekali kenyataannya yang harus sabar, itu seperti itu. Terus selanjutnya, persyaratan dan prosedurnya itu apa sih? Ketika dokumen persyaratan diperoleh, TKI harus mengurus prosedur pembuatan ARC baru. Tapi ini biasanya agensi yang membantu ya. Biasanya TKI sih nggak mau tahu, nggak tahu menahu lah ya. Dan biasanya dari sahabat TKI, ketika kita sudah pindah majikan dari majikan lama dan ke majikan baru, ya terkadang kita sudah bekerja nyaman, biasanya sih kita nggak mau kebanyakan cincong, nggak mau banyak komplain. Ya paling ketika sudah 1 bulan kita wajar menanyakan dokumen seperti paspor dan ARC baru. Itu biasanya seperti itu. Terus aturan dan prosedur pindah majikan, ini banyak tidak semudah yang kita bayangkan, itu seperti itu. Batas mencari majikan ini hanyalah 60 hari. Tapi sih jarang sekali dari sahabat TKI ya, ketika sudah kembali ke rumah agensi juga jarang yang mencapai sebulan di rumah agensi lah ya. Kecuali mungkin ada pindah agensi ataupun ada masalah apa, itu baru bisa lama. Tapi kalau memang hanya sekedar pindah majikan ya biasanya kita baru diambil dari majikan ini juga istirahat semalam di rumah agensi, kita biasanya sudah diantar ke majikan yang baru. Itu seperti itu, nggak sampai 60 hari ya. Tapi Yanti belum pernah menemuin dari sahabat TKI yang mencari majikan sampai 2 bulan, itu Yanti belum pernah nemuin. Itu seperti itu. Terus aturan dan prosedur pindah majikan yang terakhir, jika dalam batas waktu yang ditentukan TKI belum mendapat majikan, maka TKI harus meninggalkan Taiwan. Aduh, tuh kan tidak semudah yang kita bayangkan. Aduh, ya seperti apapun ketika kita pergi ke luar negeri, ketika kita sekali mengeluh, itu rasa mengeluh itu akan menjadi beban selama-lamanya.
Tapi seberat apapun, ketika kita bersyukur dan kita berpikir di luar sana masih banyak yang lebih dari kita, di luar sana masih banyak yang lebih dari kita, karena kita ingat tujuan awal kita pengen pergi ke luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari saudara, itu ingin sukses. Pasti yakin kita akan kuat dan bersabar sampai benar-benar kita sampai di titik sukses itu. Nah, dalam video kali ini Anda hanya berbagi informasi, yaitu aturan dan prosedur pindah majikan. Karena yang sering bilang, pindah majikan tidak semudah yang kita bayangkan. Karena sering sekali dari sahabat TKI yang ingin mengeluh, pindah majikan lah, pindah agensi, itu seperti itu ya. Tapi kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, semoga video ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi gambaran sahabat TKI, dan semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.